Mungkin bagi tim VP yang turun di bagian Primors harus menyambung kembali perjalanan mereka di area-area sekitaran Quarry. Ya, kita bakal lihat apa yang bakal terjadi di game yang terakhir ini. Ada beberapa tim memang sudah turun dengan sangat cepat untuk di early dropnya sendiri. Tekken salah satunya bakal mengamankan di bagian Gergopolnya. Terus dari arah PPE, second drop mereka Flo. Nggak mau main lama untuk rebutan vehicle karena Primors. Mereka turun di Zarki. Iya, tapi untuk kita bakal lihat kali ini PPE Bukan turun tempat yang gue Zarki. suka sih. Tapi kalau turnamen pas, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya oke juga. Karena mengingat ya Zarki dengan boosting looting, dan gue kemarin sempat nyobain, gue penasaran Gue kan. lebih ke arah vehicle-nya sih Flo. Vehicle pair. Susah buat lo buat Vehicle. dapat Tapi vehicle di gini, bagian Pak, Zarki. Zarki sampai Severn itu perjalanan itu jalan panjang banget. Itu pasti kena spawn. Dan deket dengan area mereka sebenarnya itu ada beberapa rumah-rumah yang cukup besar. Kayak perumahan cukup besar. Kayak itu ada pemain dari VP yang pisah di kanan kan. Itu rumah gede loh. Itu kayak 3-4 rumah gede yang dapat looting yang menurut gue cukup kaya. Dan kalau mereka mau looting tambahan tinggal muterin Zarki, ada beberapa gudang-gudang lagi, di bawah Zarki juga ada pegudangan lagi. Dan sebenarnya cukup. Cuma baik lagi nyari kendaraan emang agak PR. Ya, kalau gue sih bukan masalah dari lootingannya ya, karena gue yakin buat turnamen lootingan pasti ada gitu. Kali dua kan soalnya looting, walaupun kayak dari segi peluru attachment itu normal semua kayak main di klasik, tapi dari segi weaponnya terus lootingan-lootingan lainnya itu kan semua dikali dua. Jadi otomatis mereka bakal dapat weapon. Yang jadi masalah tetap vehicle menurut gue. Kalau turun di Zarkinya, tapi kalau mereka udah hafal satu sama lain mungkin bakal enak buat mereka. Tapi dari arah Select Diamond berpapasan dengan tim DBD. Fight 4 lawan 3 bro. Handgun ada di tangan seorang Eko, tapi belum ada fight yang komit di antara kedua tim ini. Satu orang di bagian bawah dari SLD juga sudah mendapatkan sebuah handgun. Sudah mendengar bunyi-bunyiannya dan shotgun ternyata yang didapatkan oleh seorang Eko di lantai 2. Dengan menggunakan S12 bakal lompat lagi, tapi handgun dari Gosu. Sumpah dari tadi Gosu hanya dengan handgun kali ini berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim DBD. Iya, tapi Jimmy menggunakan DBS, tembak tapi belum kena. Dan gocek dan DBS kalah sama Kwanji yang pegang pistol. What happened tadi? Aku nggak ngerti men, ditaunting langsung sama Sunlight Diamond. Tadi kayak apa ya? Dia kiri orang kanan, dia kanan orang kiri. Gue nggak ngerti apa yang terjadi dari DBD-nya sendiri. Agak unprediksi dari cepet-cepetan lootingnya itu lebih cepat ke DBD-nya. Bahkan dapat handgun, dapat shotgun juga, tapi momentumnya dia nggak ngedapetin. Iya, tapi memang dari tim SLD di awal permainan selalu tenang, selalu dingin, Betul. dan selalu menang fight-fight di awal permainan. Tapi kita bakal lihat kali ini juga dari tim SLD, apakah dengan permainan ciamik mereka di awal-awal, 4 poin dikantongi di awal-awal, bisa mereka juga bawa sampai ke late game nantinya. Yap. BN gak dapat gangguan, berbeda halnya dengan apa yang barusan kita lihat di mana permainan begitu barbar. Padahal tadi 3 lawan 1 loh bro. 3 lawan 4. 3 lawan 4 dari SLD itu cuma 3. Sementara dari DBD itu 4 pemain langsung nge-stick. Tapi entah kenapa kayak hasilnya tidak terlalu maksimal untuk tim DBD-nya sendiri. Tapi nice try tentunya untuk DBD yang sudah berjuang di early game terakhir. Tapi Geek Fam, rotasi mereka harusnya bakal enak. Karena mereka masuk ke arah circle. Dan tadi kalau nggak salah tuh flight pad dari arah sekitar Zarki ke arah sekitaran Novo Milta. Yap, dan Circle-nya ke arah kiri. ke arah kiri. Ini harusnya tengahnya banyak kosong sih. Tapi VP mereka nyesel nggak ya? Gue rasa gak ada kata nyesel sih. Daripada mereka rebutan sama box di bagian pertigaan atau rebutan vehicle di sekitaran Gatka dan juga SLD, Pochinki. sama SLD juga tadi kan. Mending mereka ambil aman aja, main Betul. pelan, main di pojok circle. Main santai. Udah game terakhir, jadi di bawah santai aja mungkin untuk tim Vampire-nya sendiri. Karena dari segi poin juga mereka udah cukup terbantu lah. Walaupun masih up and down gitu, tapi mereka kan masih terjaga di top 5. Iya, ya pelan-pelan aja. Karena baik lagi pas, ini adalah liga, bukan sprint. Yang terpenting dalam liga adalah konsistensi. Betul. Bukan daya ledak, 1 game 2 game WCD lalu turu. Yang penting adalah kita konsisten, kita punya pace yang bagus, kita punya tempo yang bagus, dan kita ya kesalahan-kesalahan kecil kita perbaikin ketika akhir liga di final kita udah bener-bener siap 100%. Ini koreksi kalau gue salah ya. Ini lolos atau tidaknya berdasarkan bonus poin dari 3 minggu mereka mainkan. Makanya yang tadi sempat lu bahas juga, kalau misalkan di minggu pertama nggak perform, jangan sampai minggu kedua, minggu ketiga mengulangi hal yang sama. Karena itu bakal rugi banget. Kalau lolosnya berdasarkan bonus poin, 2 minggu aja lo main jelek, terus minggu ketiganya lo baru ngegas, itu kayak cacing-cacing naga-naga cuy. Intinya satu pas, mental pom bensin. Iya. Dimulai Dari nol dari ya. nol.
itu harus mereka tanamkan. Dan tadi ada sedikit pertukaran atau sebuah sub yang terjadi di arah Boom, di mana Hexas yang bermain tadi ya kalau nggak salah. Yap, kembali Hexas bermain menggantikan seorang Yami pada game kali ini. Kita bakal lihat apakah senior dari Boom ini bisa membawa perubahan juga dalam performa Boom yang sejauh ini gua rasa masih belum seperti standarnya Boom. Ya, padahal kalau kita tahu dari segi persiapan Boom, Wah, bisa dibilang mateng yang banget. paling transparan dari segi persiapan mereka dengan menambah adanya loan untuk analis terus dan segala macamnya. Jadi Second coach gitu kan. ya second coach mereka juga punya. Harusnya mereka bisa dibilang secara data mereka lebih banyak dibandingkan tim Indonesia yang lainnya. Iya. Ini kalau yang kita ngomongin secara publikasi ya. Karena gue yakin dari NFT, dari GD, dari AE mereka juga melakukan hal yang sama. Cuman tidak terpublikasi seperti yang dilakukan oleh Boom. Nah itu dia. Jadi ya kita bakal lihat lah nanti seperti apa Boom. Karena balik lagi ini masih minggu pertama. Masih terlalu dini buat kita bilang Boom gagal. Iya. Boom gak jelas. Sudah terlalu dini guys. Karena ujung-ujungnya bakal dilihat sama kita semua. Ada hasil termasuk akhir netizen final. adalah hasil endingnya seperti apa. Iya bukan saat ini gitu kan ya. Sekarang bolehlah haters-haters yang ngomong ini Indonesia kayak gini-gini tuh. Tapi balik lagi baru minggu pertama guys. Wajar kalau memang ada beberapa tim yang mungkin belum perform. Mungkin beberapa tim masih underperform. Dan ya balik lagi. Tunggu hasil akhir seperti apa. Ya itu GD siapa yang nyangka bisa juara di Indonesia? nggak ada yang nyangka sih. Nggak Gak ada yang nyangka. Mereka tuh bener-bener lap terakhir langsung gaspol. Gaspol ketika semuanya mulai empot-empotan, dia pas banget 1 poin juara. Ya. 1 poin. Menurut gue kayak butuh trigger gak sih Flo? Kayak butuh satu pemicu yang ngebuat tim ini kayak step up-nya tuh langsung drastis gitu. Nggak step by step, tapi dengan ada picuan ini, dengan satu momen yang bisa mereka rasain feel-nya berempat dalam satu game tuh ngebuat mereka tiba-tiba wah, moodnya dapet, feel-nya Yeah. dapet, mainnya lepas. Nggak terlalu banyak beban yang mereka pikirkan. Mungkin ada bebannya cuman yang agak kefilter lah. Ini aja yang kita pikirin, yang lainnya buang dulu. Yeah. Sisihkan dulu, pikirin aja nanti gitu. Sebenarnya beban tuh bagus pas. Tapi beban ini positif. Jadiin motivasi. Target gitu kan, Yes. target. Bukan beban pikiran doang. Kalau beban doang ya namanya beban kan susah gitu kan. Tapi ketika kita punya target, kita punya beban dalam arti tanggung jawab. Kita punya niatan yang lebih keras untuk kasih yang terbaik. Ya, dan lagi ngomongin beban, tiba-tiba sebuah tekanan terjadi ke arah kiri karena ada tembakan dari Geek Fam Snipes tadi. Mencoba memberikan tekanan ke arah 2 pemain dari tim GD dan dibalas oleh Nichil. Membuat Snipes menarik mundur posisinya, regroup position untuk kedua tim ini. Iya, tapi kita bakal juga tampakkan dari tim GD, mereka pun akhirnya tarik mundur mengambil bagian-bagian high ground dan juga rumah di mana Nichil, paman Nichil bakal mengisi bagian high ground dan anggota lain dari GD. Oh nggak jadi, Nichil turun ke bawah, Alan ya bakal menjadi kali ini high ground defendernya. Iya. Sedangkan sisa anggotanya bakal mengisi area compound dan menyebar di bagian-bagian sekitar. Yap, itu dia yang sedang diupayakan oleh GD saat ini untuk bisa mendapatkan placement terbaik menutup hari yang keempat. Karena besok masih berjalan untuk hari terakhir di minggu yang pertama. Besok tuh yang tugas siapa ya? Jelly kalau nggak salah. Besok Jelly Sanskui nggak sih? Sanskui ya. Ya, besok harusnya Jelly Sanskui. Kalau misalkan kondisinya Jelly sudah sembuh, jadi kita doakan semoga Jelly lekas sembuh. Ya amin. Jel, lu jangan streaming kelamaan hari ini, bahaya lo. Tidur. Tidur, istirahat, besok nge-cash. Nah biar malu sekalian ya. Ntar panik nih, Marta tiba-tiba pagi-pagi nyari backupan pusing kasihan ya. Iya. Jel, istirahat. Jel. Istirahat. Istirahat, Jel. Buat yang lagi nobar sama Jelly, Iya. ingetin. Ingetin Jelly Jelly biar istirahat. istirahat ya. Iya. Ingetin. Jelly biar istirahat. Jangan mentang-mentang motor baru tiba-tiba jalan-jalan dia malam ini. Iya, istirahat, tidur, minum air yang cukup. Betul. Besok pagi bangun, minum air lagi, seger. Segar. Semoga lekas sembuh ya. Ya. Semoga besok bisa fit dan memandu dengan tenaga yang maksimal Hashtag bersama amin dengan teman-teman Sanskrit. ya, hashtag amin ya. Hashtag amin paling serius. Amin paling serius juga untuk Indonesia di Yes. PMPLC Fall kali ini. Oke, tapi kali ini tampaknya kita ngomong Di doa-doa, kita ngomong-ngomong, kali ini juga dukungan. Boom, masih bisa terlihat lengkap. Itu lo lihat kayak kena prank banyak banget loh. Ya, GD masih enak. PPE kena prank, SM9 kena prank, Face Clan mungkin bisa dibilang kayak kena prank juga karena udah mulai pengen rotasi ambil jalur barat
tiba-tiba circle-nya ke arah timur. Ya, tapi gue berharap nih Boom masuk Pochinki. Please masuk Amin. Pochinki, ambil bagian gereja, buka Vision. Kalau bisa ke gudang-gudang depannya lagi, itu pasti bakal enak banget. Tapi ya kita, kalau kata penonton ya, Castle mah enak ngomongnya. Ya kan bisa kita lihat peta. mengharapkan. Kita mengharapkan. Kita kan melihat jalur terbaik. Iya. Yang ya pasti nggak dilihat oleh player gitu Yap. kan. Kita kan ngomong yang terbaik. Andai Betul. mereka bisa mencapai level itu, berarti pengamatan mereka luar Bagus. biasa. Betul, karena gue yakin lah beberapa yang kita omongin juga menjadi opsi yang bakal ditentukan juga oleh tim yang bertanding. Tapi kan mereka juga, Nyari mereka yang informasi. lebih tahu POV in-game-nya, jalur amanah Betul. seperti apa. Kita enak ngelihat semuanya Yang tuh, perfect. ini kesini gampang, harusnya bisa masuk. Tapi in-game POV-nya kan, Enggak. Waduh. Tapi kalau sampai ada tim yang ibaratnya kita yang ngeliatin peta tahu oh lewat sini. Dan tim itu bisa ngelakuin itu. Sepemikiran tiba-tiba kan? Sepemikiran. Berarti pengamatan mereka, pencarian informasi, pengambilan resiko mereka perfect. Benar-benar perfect. Seperti orang yang lagi ngeliatin peta. ya betul, Bukan gue bilang nyontek ya mas, dalam arti nggak bisa. mereka saking jagonya, itu mereka bisa nentuin banyak hal yang perfect. Betul. Dan dengan informasi yang terbatas. Iya, gue yakin lah semua, apalagi untuk bermain di Erangel ya, semuanya pasti udah paham banget tentang terrainnya Erangel. Walaupun sekarang kayak ada patch baru yang ada di Erangel, ada beberapa dermaga baru lah, ada beberapa obstacle baru di sekitar rumah lah. Harusnya mereka udah mengamati dan udah ngecek lagi mapping. Bahasanya mungkin mapping ya, yang biasa dilakuin sama tim-tim. Tidak hanya mapping drop zone dan checkpoint tim-tim lawan, tapi mapping juga kira-kira ada spot baru apa aja sih dari setiap update besar yang ada di PUBG Mobile. Iya, tapi ya kita bakal juga kali ini ya pasta dari tim-tim yang tentunya masih bertahan 15 tim. Pasif. Masih utuh sebenarnya selain Betul. dari DBD ini Belangkara Lobby, mereka pun selamat dan Alter Ego. Untungnya pasta tidak dibegal oleh Geek Farm yang nggak bermain kali ini. Iya betul, Geek Fam grup A ya berarti Grup ya? A, kalau ada Geek Farm pasti mereka bakal ditahan-tahan dan sekarang Very Peer begitu kosong Geek Fam melompong. bukannya ada ya? Geek Fam grup A. Ada ya, tapi nggak. Oh, dia ke center circle. Langsung tabrak Dia mereka. nggak ada niatan buat ngebegal berarti ya. Betul, karena tadi mungkin lebih menguntungkan mereka kalau mereka ngambil ke arah senternya daripada mereka motong ke bagian choke point, tapi tiba-tiba Box mendapatkan lawan yang lewat di sekitar mereka. Kali ini Tony Kurniawan bakal ada tembakan dari arah belakang, tapi Tony Kurniawan masih bersyukur untuk selamat dari terjangan peluru Box Gaming. Iya, tampaknya dari Tony Kurniawan kali bakal bertahan juga dan break MVP bakal coba untuk melihat ke arah Face Clan, melihat, memantau, menunggu, membidik, menembak tapi belum menemukan targetnya. Ya betul sekali, masih diupayakan. Ternyata percobaan berikutnya datang dari pemain-pemain Box yang lainnya, tapi Infinity mereka sedikit berpapasan dengan Boom. Ternyata Boom tidak memilih untuk mengambil gereja Pochinki. Mereka lebih memilih memutar lagi ke arah timur untuk mungkin target mereka mengamankan ke bagian rumah 12. Ya pelan-pelan tapi pasti ada beberapa Infinity dari mana itu? kali ini cicilan ke arah Logan, mungkin dari sisinya Boom tadi ya. Iya. Hexas kayak melakukan karena Hexas doang harusnya punya vision. Yap. Okta kan masih di bagian low ground kanan dan ya Infinity paling tahu ada orang bahwa tahu informasi bahwa ada orang depan gua hati-hati. Betul. Jangan sampai gua terlalu banyak jalan ke depan dan ternyata Boom baru masuk zona dipentalin, masuk ke zona dipentalin. Ibaratnya dari Boom ini counternya magnet zona. Ya, dan yang tadi kalau nggak salah ada banyak yang muter kan Flo ya. Ada yang muter kayak Vampire yang tadinya udah mau ke arah barat, mereka balik lagi ke arah utara dengan circle yang kayak gini. Kalau tadi mereka melanjutkan rotasi mereka, harusnya bakal mulus masuk ke dalam zona seperti Eagle tadi yang tiba-tiba datang dari bagian Primords. Ya, langsung masuk. Yep. Begitu nyaman dan akhirnya dari tim Eagle langsung mengambil setup di bagian pinggir-pinggir pantai. NFT nantinya bakal jadi PR juga. Sam9 juga sedang dalam PR cukup berat. Mereka bakal terobos lewat tengah-tengah dari zona kali ini. Dan di manakah mereka akan melakukan setup? Itu pertanyaan gua kali ini. Kalau dalam showroom ini kebuka banget dari berbagai angle. Dan pasti kendaraan mereka bakal habis nih dari Sam9. Paling nggak ya 1, 2, 3 kendaraan bakal pecah. Dan mereka bakal punya PR yang berat. Andaikan zona keluar dari area mereka. Ya, ini harusnya endingnya bakal ke arah open field lagi nggak sih kalau kita lihat dari apa ya, kayak kemungkinan yang bakal muncul untuk di momen terakhir nanti Flo. Iya, Atau enggak high ground sekitar Kuari lah. Tapi open field juga kan daerah sana. Cuma bisa mainin gundukan. Iya, open field banget. Ini kebanyakan open field sih Pasta. Kecuali menuju ke arah Very Pier Iya. atau yang ini sebelahnya Quarry yang ada rumahnya Geek Oh, Farm yang Split. gudang. Gudang Kanannya Kuari kan? sama ada rumah lagi. Ah, iya, kan iya, gudang iya. tuh komplek kan. Oh, tahu gua. Sebelah kanannya gudang tuh ada kayak rumah-rumah yang Betul. rumah-rumah merah. Yes, Yang ada kayak beberapa 6 rumah lah. Ada yang atau 5 rumah gitu. ada yang rooftop, ada segala macam Ya juga. ada satu lantai doang gitu. Tapi Tahu gua. ternyata kita baru ngomongin Geek Farm. Mereka pun fight dengan sesama teman dari negara Malaysia. Kali ini dari tim Yudo Alliance yang mulai menghujani granat menuju ke arah Yuhai yang knocked out sementara waktu ini. Dimana dari Snipes dan juga Mika bakal coba nge-backup dan coba untuk mengusir at least ya, menjauhkan posisi dari Yudo Alliance yang
tampaknya berhasil. Yudo pun nggak mau ambil terlalu banyak resiko, Yap. akhirnya mundur menghindari fight yang tidak diperlukan karena zona nggak masuk ke arah mereka. Betul, dan mereka juga lagi nge-split sih Flo. Untuk jalur rotasi udah diamanin sama 2 anggota Yudo yang lainnya. Itu yang ngebuat mereka mungkin lebih milih untuk mundur daripada mereka commit ke arah tim Geek Fam. Walaupun knock udah mereka dapetin, tapi yang lebih penting adalah entry mereka untuk masuk ke circle itu udah aman dulu. Ya paling nggak aman, paling nggak mereka tentram. Dan sekarang kalau kita perhatikan pasta ya, dari tim Geek Fam mereka pun harus punya PR lebih berat untuk masuk ke arah zona. Tapi ini galau nih pas. Kalau biasanya gue bilang zona ketiga itu biasanya menentukan zona akhir di mana. Ini udah kalau banyak banget open field pas. Zona 4 baru menentuin itu, bahkan zona 5. Karena sekarang nih open fieldnya banyak pilihan. Yap. Rumah-rumahnya kebanyakan diisi. Kalau Betul. sampai ke Very Pier bakal PR banget. Ini sebenarnya area enaknya tuh udah dikontrol sama tim-tim yang duluan rotasi cepet sih. Oh jangan dong. Yang udah gerak cepet duluan sih. Please. Tapi please ini nanti dulu ya. Pencar. Ini nanti Pencar. dulu. Memang seru ngelihat fight-nya, cuma ya kita harapkan bisa adanya placement bagus untuk tim-tim Indonesia. Iya. Jadi ini perangnya tahan dulu, last moment aja pencar nanti. dulu. Betul. Nah, boom ke kanan, jaga lower ground, GD ke kiri, kasih space dikit ya kalau bisa ya. Kalau bisa. Emang ya harapan-harapan kita tuh Nah, kadang jahat dan boom terlalu nih. bias dan boom. Boom gak worth it kan? Iya, Fight boom sama butuh GD. bergerak sih. Coba masuk tengah-tengah circle dikit. Boom masih bisa ngambil bukit depan Flo. bisa, masih ada space lagi di dalam. Iya. Harusnya nggak ketahuan sama GD sih. Kalaupun ada kayaknya nggak semua angle bisa free shot dari GD ke arah boom. Kalau boom sedikit melipir lagi ke arah kiri mereka untuk ngambil gundukan lain. Iya, tapi kita lihat NFT juga mereka masih bertahan. Ini semua tim masih bertahan pas 4 player. Bener-bener tim yang pulang DBD itu utuh 4. Yang Iya. lainnya semua utuh, Betul, nggak ada yang full, pincang. perfect timnya. Sampai dengan menit ke-16, perfect semua timnya. Kita tadi cuma knock si Yuhai terus Revive. selamat Yuhai-nya revive. Siapa? Revive lagi. Kita masih ketemu lagi. Ketemu lagi ronde 2 nih. Betul. Tembak. Iya, beneran ditembak sama Snipes. Ingin membalaskan dendam karena tadi Yuhai dipincangkan oleh pemain-pemain dari tim Yudu. Tapi Yudu akan memilih jalur lain Oh, lagi. spray. Tapi Yuhai Spray kah? dapat angle tadi dia tapi dilepas. Yang penting info. Mungkin kekeran untuk nge-marking doang. Iya, marking coba nandain bahwa mereka sekitaran area ini dan mereka bakal fokus untuk kembali mencari informasi karena zonanya terlihat menuju ke arah open field. Mungkin mengambil bagian-bagian pantai sedikit tapi harus sudah nggak terlalu signifikan lagi sehingga pantai bukan tempat yang paling high priority. Ya, betul. Kalau kemarin e-wrangle-nya kayaknya sempet ke bagian Very Pier juga. Tapi ke open fieldnya ujung-ujungnya. Iya, tapi endingnya ke utaranya lagi dari Ntar Very lagi. Pier-nya. Yang dia temen-temen yang ada depan itu Tapi loh. di hari-hari awal, AE juga sempat close combat sama Geek di pinggiran Very Pier, di kanannya Very Pier. Yang Very Pier ya. Yes, gue Oke. inget banget momen itu dan ini dia next moment. Ini entah kenapa ya, gue ngeliat kayaknya tim Malaysia yang perang terus dari tadi. Ya, sesama lagi. Mulai aktif ya Bun? Mulai aktif ya Bun, tampaknya memang di menit-menit 17 tuh mulai aktif nih. Betul. Tapi tampak kita bakal melihat juga dari beberapa tim rotasi dan lihat Yudu Alliance, Geek Fam punya ide yang sama dan bahkan Repo Boy terkena beberapa peluru yang connect dari tim Geek Fam dan lihat dari Yudu Alliance pede banget mereka mengisi bagian high ground, coba menabrak dimanapun secara kaget dan ternyata kita bakal lihat juga Adik Luke terlalu terbuka, terlalu berbahaya dan Waduh, knockout Yudu. bahkan pulang ke arah lobby dan dari Syami pun langsung di bawah low. Repo Boy tumbang ke arah lobby dan this is not good for Yudu Alliance. Iya, Semua kehilangan betul. anggota mereka satu persatu. Tinggal misalkan Syami dan juga Olio. Itu area-area tengahnya udah dikontrol sama banyak tim sih. Kita lihat dari box ngambil tengah juga. Lalu dari Beckett juga ngambil tengah. Bahkan NFT tadi kalau nggak salah mereka tabrak ke tengah juga. Dan sekarang dari Yudu. Mereka bakal mendapat gempuran dari berbagai tim yang punya angle. Karena mereka termasuk Geek Fam. Lagi-lagi Geek Fam yang masih terus the smoke untuk mencari hit mark karena pemain dari Yudu. Beberapa damage-nya masuk namun masih belum bisa mendapatkan knock fix ke arah pemain dari tim Yudu. Dan tiba-tiba NFT Batman bertemu dengan Mika. Di mana Mika yang berhasil mendapatkan satu pemain dari NFT. drone. Tapi drone baginya ngepot sudah mulai licin. Tapi berhasil touchdown. Masih lompat. bisa selamat. Tapi tiba-tiba dari Yuhai terabas langsung dan berhasil mendapatkan seorang Swavel. Sebuah barbar gaming dilakukan lagi-lagi sama Yuhai. Yap, Swavel tumbang, Oh, no, Ramones NFT. tumbang, dan nice try. NFT yang pengen mengambil posisi YOLO ternyata masuk ke dalam jebakan dari Geek Fam. Satu persatu ditangkap, satu persatu dipulangkan ke lobby dan NFT. Banyak PR yang mereka perlu kerjakan untuk besok. Ya, PR mereka banyak banget sih. Notes mereka untuk memperbaiki diri di hari terakhir minggu pertama itu banyak banget supaya mereka bisa lolos menuju ke babak grand final dari PMPL Fall Southeast Asia-nya sendiri. Sementara Sam9, kita ngelihat mereka masih berada di bagian showroom, menembak pun juga ada pemain dari Geek Fam, namun Geek Fam masih bisa tertahan di posisi mereka dengan smoke yang begitu tebal. Mereka set up untuk mengelabuhi musuh-musuh yang menargetkan tembakan ke arah mereka. Iya, dan kita bakal juga tampaknya dari tim Shine Like Diamond. Tampaknya mereka paling enak nih pasta.
punya compound terenak di pinggir circle belakang blue zone, yang berarti nggak mungkin ada nge-flank mereka. Betul. Tinggal gimana mereka bisa nge-defend posisi mereka. Karena yang membahayakan tadi kalau Gold Skills adalah tim Aduh. 2E. Ini yang gua- mungkin. Ini gue ngeliatin minimap ya. Ini agak segaris loh. GD, Boom sama Alter Ego. Mereka agak segaris. Agak segaris Udah dan Alter Ego, agak galau. fight dulu yang penting. Karena dari Infinity kalau nggak di-clear nggak bisa lewat nih tim Alter Ego. Dua player Infinity masih dalam posisi knockout, satu sudah di revive, yang berarti kondisinya untuk tim Alter Ego sekarang masih 4 lawan 3. Tampaknya dari Mela lempar granat belum connect, Gotoni sudah melakukan healing terlebih dahulu dan datang Fnatic yang siap untuk nge-backup tim Ya. Alter Ego. Betul, Fnatic datang belakangan ternyata. Smoke sudah mulai di pop up kembali. Zona udah Tapi gerak. Infinity pinter banget, udah ditutup smoke-nya, udah ditutup angle-nya, tapi ada lompat-lompat manja. Harusnya kelihatan ada satu pemain dari Alter Ego yang ada di bagian luar broken wall. Dan entah kenapa Logan malah memulangkan Husi karena lobby. Mungkin beban lo akhirnya dipulangkan karena lobby. Susah Logan buat kena api. diselamatkan dan Zona. Logan Mela terbakar tumbang. oleh api asmara. Dan Boom juga langsung mendobrak shake yang dikuasain oleh satu pemain Sam9. Iya, untungnya dari Hex masih bertahan, dia bisa nge-revive juga, Boboho bisa nge-revive juga satu player lainnya, tapi Fnatic tertumbangkan oleh Box dan Mela ditumbangkan juga. Infin pulang ke arah lobby dan dari Fnatic dan kawan-kawan Alter Ego masih bisa survive dan mungkin bisa masuk menuju ke arah zona. Iya. Nampaknya dari tim Boom dengan 3 player mereka juga masih bisa bertahan, tapi dari Boom Granat! mereka di posisi yang begitu sulit, begitu susah dan begitu terjepit, dan Lord Harm mulai ngedekat dan granat kalau connect itu akhir perjalanan Bahaya dari sih. tim Boom karena tinggal misalkan satu player dalam area shake-nya. Iya betul, Sam9 benar-benar menjadi bombardir untuk Boom Esports. Boom dipulangkan ke arah lobby Sam9 dengan granat red zone buatan mampu untuk memulangkan Boom ke arah lobby. 11 tim Wah, tersisa, Face Clan. elimination terjadi dengan sangat cepat dan arah lain dari Indonesia. Alter Ego berhasil mendapatkan 5 elimination kali ini, dan dari arah GD mereka harusnya udah ngedapetin tempat di bagian utara, sementara Alter Ego tertahan di bagian belakang bertemu dengan Vintores Face Clan. Akan ada one by one antara Potato dan juga Vintores, tapi Blue Zone akan menghambat pergerakan, tapi granatnya bakal connect. Gagal ternyata untuk mendapatkan sebuah knockdown. Masih bisa bertahan dan Time. backup datang dari Tony K. Granat juga bakal dilemparkan oleh seorang Vintores, namun masih belum bisa memulangkan Potato menuju ke arah lobby. Healing, Bertahan, healing, Potato. healing dilakukan, Please, timingnya tidak dapat. 0 per sekian detik, Wolfie. Iya, peluru yang masuk akhirnya membuat Potato gagal untuk mendapatkan timing healing. Ponbit, Renare tersisa. Dan sayang sekali dari tim-tim Indonesia mulai kehilangan anggota mereka satu persatu. Tapi GD di posisi yang tidak terlalu baik juga. Masuk ke arah zona. Safe banget dalam area zona. Betul. Tapi mulai di knock dengan posisi yang begitu terbuka. Please someone knockin Geek supaya tim GD bisa selamat sedikit. Kita selalu mengharapkan hal-hal seperti itu supaya menguntungkan buat tim Indonesia. Flow tapi Bacon kali ini belum mendapatkan elimination. Granat sudah mulai dimasak dan di-cancel oleh seorang Noise. Kembali lagi mundur ke arah belakang, dan ini dia tim yang juga sering menjadi pelakor bermain barbar di E-Wrangle. Sebuah tapping fire tadi dari Shine Like Diamond juga berhasil mendapatkan beberapa Enak poin banget posisi elimination. mereka. Enak banget posisinya mereka. Quan Ji juga sudah mulai mengeker target yang berikutnya, tapi GD harus bisa bertahan di posisi mereka sekarang. Mereka masuk ke dalam circle, tapi GD tiba-tiba Ada yang knock dan ternyata rata Oh oleh my GD. God. Emang tempatnya Geek Fam nge-counter banget ke tempatnya GD, dan ya nice try bagi Ya, GD. nice Ditembak try. dari berbagai arah. baru Memang- gue mention harus bisa bertahan. Iya, tapi apa boleh buat, nice try banget. Yap. Alter Ego tinggal last player standing di top 8 kita kali ini. Baik banget tim yang sudah pincang, dan SLD Bacon masih bertahan, bahkan SLD sudah mengantongi 8 elimination saat ini. Lycan dalam proses mengokak granat udah kelihatan sama seorang Ice. Belum bertembakan dan akhirnya ditembak dan akhirnya berhasil didapatkan sebuah knockdown. Kembali lagi berpindah menuju ke arah Shine Like Diamond, menembak menuju ke arah Vampire. 2 orang bakal ditembak tapi low HP-nya hanya menuju ke arah 1 orang, dan Lycan di bagian belakang sudah dipulangkan ke arah lobby Geek Fam. 8 elimination, mereka masih menggila. Apakah mereka bakal back to back untuk di hari ini? Wah, tapi Alter Ego dari seorang Nare bertahan hingga top. Waduh, tumbang. Baru gue ngomongin. Dan punya chance menambah poin. Ternyata ditumbang Iya. di posisi ke-6. Tapi nice try bagi tim Alter Ego. 5 Lumayan. elimination, 4 poin placement, 9 poin masuk ke kantong tim Alter Ego. Yes. SLD memang terlalu enak mereka. Terlalu nyaman, terlalu OP. Mereka yang punya tempat tadi masuk ke zona berkali-kali, dan sekarang mereka utuh full power dengan kondisi tim dimana sudah bonyo-bonyokan tengah circle open ladang. Iya betul, perlahan-lahan tapi pasti pergerakan yang dilakukan sama Shine Like Diamond. Tembakan dari seorang Ravenclaw berhasil mendapatkan Quan Ji, ditumbangkan langsung di depan dia persis. Ada granat yang bakal dimasak, dilemparkan menuju ke arah seorang Quan Ji, harusnya bakal dipulangkan ke arah lobby, tapi ada granat juga dari Truang datang dari bagian belakang. Tapi ini bisa
bisa nggak ya connect ke arah Ravenclaw yang ada di bagian belakang? Belum tahu, belum kelihatan, tapi memang terlihat juga sih dari seorang Ravenclaw. Tadi kayaknya terlihat dari sisi belakang. VPE dalam kondisi tinggal 1 player yang tersisa, 2 player yang tadi knockout sudah di pelangkara lobby. Dan SLD terlalu OP, terlalu enak. Ini yang gue bilang, posisi menentukan prestasi. Dan SLD, prestasinya ibaratnya dikasih gratis ke mereka kali ini. Tapi kadang ya, lu udah dapet posisi enak buat prestasi BBCD-nya. Kadang counter karena kelengahan lu sendiri. Iya, kayak terlalu nyaman, terlalu kayak nggak mau keluar, nggak mau nge-pressure orang lain apa. Betul. Malah keburu di pressure dan sekarang baru gue ngomong gitu, SLD mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Yang tadinya harusnya mereka cukup mudah dapet WCD, malah kali ini knock out 2 player mereka, dipulangin player mereka yang tinggal 2 yang masih aktif dan malah Bacon yang tadi sempat kena-knock-knockan. Ya baik lagi gitu. Iya, karena hard kadang work with talent. soalnya menurut gue gini, kadang sesuatu yang bikin lu nyaman ngebuat lu jadi berkurang effortnya untuk terus berusaha. Oke, oh gitu jadinya teorinya. Jadi kalau kita terlalu nyaman, kita nggak mau berusaha lagi kadang-kadang. Betul, ya. lu terlalu nyaman dengan zona nyaman itu dan akhirnya ngebuat lu berhenti untuk berusaha. Beda halnya dengan mungkin yang sekarang lu lihat kayak dari SLD yang akhirnya mereka harus try hard lagi untuk masuk ke dalam zona ke posisinya yang enak di depan sana. Ini yang nantinya bakal menimbulkan effort berikutnya yang lebih bervariasi lagi. Oke, jadi memang intinya itu kita nggak boleh terlalu nyaman ya, karena kan terlalu nyaman kita bakal berhenti berusaha atau mengurangi usaha kita dan malah kadang menjadi pedang bermata dua. Ya, lihat sekarang Bacon, usaha berikutnya yang mereka lakukan adalah mengamankan supply untuk ngereset semua armor yang dipunya, lumayan helm dan juga fast level 3 dan ini Sam9 langsung naik ke arah atap, membuka vision lebih jelas itu kelihatan banget, tapi masih belum bisa membuat ice-nya knock. Oh, Shirty knock. Iya, tapi kita bakal ditampakkan dari Kosu, tidak berdiam diri, dia pun keluar dari pertahanannya dan SLD yang tadi begitu nyaman, begitu aman, begitu OP, malah ditumbangkan dan malah Sam9 yang terjepit, terkikis, tertekan bisa bertahan hingga #2. Gila sih, ini Putra berani banget ya buat naik tadi, berdiri lagi buat lempar granat. Itu lagi bakal ke bawah dan berhasil dapetin Shirty. Pedein. Wah, pede banget ya putranya cuy. Wah, tapi sayang sekali posisi terbuka membuat Putra nggak banyak pergerakan bisa dilakukan. Nah, gue jadi deposit, gue tumbang ambil zona. Iya, itu bukan meremehkan, bukan ya tidak percaya bahwa dia bisa nge-clutch, tapi terjepit di pinggiran blue zone, dikepung 4 orang, gue jadi deposit, biarin, jangan kasih poin. Betul, karena ini bisa jadi 2 hal dengan metode respect yang berbeda ya. Respect yang ngasih poin sama respect terus berjuang dan akhirnya Bacon time yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang terakhir hari ini.